Sidang Jumat yang dikasih oleh Tuhan, saya ucapkan Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Ceria sekali ya. Boleh disapa kanan kirinya, depan belakang. Ya, puji nama Tuhan. Nah, ini lebih enak nih. Senyum-senyum semuanya. Semuanya dikasih oleh Tuhan, amin. 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 Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah awal dari segalanya. Semua ciptaan yang telah disediakan oleh Tuhan itu telah diberikan kepada kita, dan kita patut untuk mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kaulah awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu dalam ciptaan Kau sediakan, dalam ciptaan Kau sediakan. Kau megah, sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ada satu nama yang sangat indah dalam hidup kami. Nama itu yang sudah Kau sematkan dalam hidup kami. Tanda kepemilikan-Mu bagi setiap kami umat percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan hati-Mu. Jika Engkau mau mengangkat kami menjadi milik-Mu melalui pengorbanan-Mu yang tiada bandingnya dan tiada taranya di dunia. Kami mengucap syukur yang tak terhingga dan tidak terputus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Hari yang mungkin biasa bagi sebagian orang, tapi bagi kami hari ini adalah hari kemurahan Tuhan. Kami boleh datang di rumah-Mu, memuji dan memuliakan Tuhan. Satu hari Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau memakainya untuk kemuliaan Engkau, memberi yang terbaik dari yang bisa kami lakukan sepanjang ibadah ini. Dan Roh Kuduslah yang memimpin kami. Roh Kuduslah yang memimpin para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Roh Kudus yang menyatukan dan memampukan, sehingga setiap pelayan apapun yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang di lantai 1, di lantai 2, biarlah Roh Kudus yang sama yang memberikan kami sukacita. Berdoa untuk sidang jemaat yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan segala baik. Berdoa untuk sidang jemaat yang tidak bisa beribadah oleh karena kondisi sakit, damai sejahtera Allah bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita dan semangat untuk pagi hari ini. Amin. Amin. Salam kanan kirinya. Lagi. Tuhan Yesus baik. Salam kanan kirinya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita nyanyikan pujian Tinggi Namamu Dipuji. Berikan ku kekuatan
sangat bersemangat sekali untuk tanggal tua ya. Tanggal tua ini ya. Oke, kita nyanyikan pujian selanjutnya, Bersyukurlah. Setelah pujian ini, bagi yang ingin bersaksi silakan maju ke depan. Menyaksikan kisah kasih Tuhan pada minggu ini? Ya, silakan ya. Boleh, tepuk tangannya dulu. Boleh, boleh. Shalom, selamat pagi. Saat ini saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya mengucap syukur. Ya, ini tahun terakhir saya di perkuliahan. bukan tahun. Ya, di perkuliahan. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ya, saya bisa melewati itu semua. Banyak pertolongan Tuhan yang saya rasakan selama perkuliahan, mulai dari dosen yang baik, teman-teman yang baik, ibu-ibu kantin yang baik juga. Ya, saya mau bersaksi juga. Saya merasa di hadapan Tuhan itu saya merasa berdosa dan
oh mungkin banyak yang lihat saya, hahihi, ya ketawa-ketawa, manis gitu ngomongnya. Tapi memang ya, memang ya memang. Tapi ya gimana? Tuhan selalu ada buat saya. Saya merasa saya dilayakkan sama Tuhan. Banyak pergumulan-pergumulan. Saya tahu semua kita ada pergumulan dan saya juga pasti ada yang mungkin nggak bisa saya sebutkan. Banyak kepahitan di masa lalu yang saya rasakan. Tapi saya merasa Tuhan melayakkan saya. Ya, saya merasakan ketika saya menyembah Tuhan di hadirat Tuhan, saya merasakan Tuhan itu ada. Apalagi WL habis itu pemain musiknya keren-keren, jadi rasanya saya makin dekat dengan Tuhan. Saya juga mau mau Tuhan mengubahkan saya. Saya tumbuh dengan kayak anak tunggal gitu ya, jadi ya biasanya anak tunggal itu ya alfa atau dominan, keras kepala. Jadinya saya mau belajar diubahkan sama Tuhan, dari yang mau kerjain sendiri, semuanya sendiri, saya mau berbagi dengan orang lain. Sebelumnya boleh saya nyanyi satu lagi, tapi maaf suara saya jelek banget ya, jelek banget, dan saya cadel juga, tapi apapun yang terjadi bantuin ya. Ya apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih, itu kesaksian dari saya. Puji nama Tuhan. Oh, ada lagi. Shalom. Saya bersaksi apa? Sharing ya. Lebih kepada sharing. Oke. Saya rindu untuk sharing untuk bagi kita sidang jemaat Tuhan, terutama di gereja kita ini banyak sekali yang namanya anak muda ya. Walaupun ini tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi bagi kita orang tua ya. Kemarin kita waktu PA ada satu tema yang kita bicarakan tentang neraka ya. Dan itu sebenarnya kemarin tuh kayak waktunya kok cepat banget, karena banyak hal yang kita mau tanya tapi waktunya terlalu cepat, dan kalau terlalu malam kasihan yang jauh ya. Nah di sana dikatakan bagaimana kita akan bukan kita, orang yang tidak percaya Yesus akan masuk neraka. Di neraka itu dengan kondisi yang begitu mengerikan, dan satu hal yang penguasa neraka itu adalah Tuhan ya, bukan iblis. Tetapi di dunia ini yang sekarang Tuhan izinkan neraka, iblis itu akan menggodai kita, menggodai anak-anak Tuhan, terutama untuk sekarang anak-anak muda ya. Yang saya dengar berita kemarin, ada sebuah artikel mengatakan bahwa Gen Z 10.000 orang pengangguran. Jadi istilahnya mereka tidak mau bekerja keras, kalaupun masuk pekerjaan ke kantor gitu, terus menghadapi suatu masalah, ya resign aja. Ngapain aku di situ ya? Jadi terlalu mudah bagi dia untuk ngapain ada orang tuaku gitu loh. Terlalu gampang pemikirannya. Jadi waktu saya melihat itu 10.000 loh Gen Z. Itu belum dari kalian masih sekolah. Jadi takutnya nanti kalian bisa menambah itu karena tidak mau istilahnya bersusah payah,
bekerja keras ya, karena masih muda memang ya setelah sekolah kalian harus bekerja kan, harus menghidupi diri kan, apalagi kalau berkeluarga kan harus begitu ya. Tetapi fenomena yang ada sekarang ini banyak anak-anak muda tidak mau melakukan itu dan mau jalan instan. Dan itu yang saya mau sampaikan, hati-hati. Ada banyak sekali di sini mungkin bisa jadi teman kalian, mungkin di dekat kalian, tapi mungkin tidak terlalu peka. Seperti yang saya bilang, Satan itu bisa muncul dalam bentuk apapun juga. Termasuk dia akan memberikan solusi bagi kamu yang menurut kamu udah bertahun-tahun aku di sini dan tidak ada solusi, tapi dia akan mengirimkan seseorang yang mungkin di dekatmu atau temanmu yang akan memberikan kamu solusi. Ini loh aku punya solusi, menyelesaikan semua masalahmu dengan cepat, dengan instan, tanpa bekerja keras. Ya, dan itu terjadi banyak dengan artis-artis dan orang-orang yang sangat kita kenal. Dan mungkin sekarang ini bukan hal yang tabu lagi kalau Anda mengikuti artis di luar negeri sana, dengan bangganya dia mengatakan saya volunteernya dari Satanik itu, dia dengan bangganya dia mengatakan, kita lihat memang hidupnya sukses ya. Dan itu ditawarkan bagi anak-anak muda yang tidak mau berlelah-lelah, yang mau semua instan, yang mau cepat kaya, yang mau mendapatkan jodoh yang terbaik, yang ini semua dia mau dapat tapi tidak mau berlelah-lelah. Dan Satanik mengajarkan dan memberikan itu kepada Anda. Cuma satu hal, ya Anda akan kehilangan jiwa Anda. Tetapi beberapa saat saya pernah mengikuti, dia mengatakan ketika seorang anak dibilang dia orang Kristen, dia termasuk orang pelayanan dan digodai masuk ke sana. Ketika dia ragu, dia berkata, tapi saya tahu ini salah. Tahu apa kata pemimpin Sataniknya? Gak apa-apa, kamu tahu kan Yesus itu baik. Ketika kamu mengaku dosa, nanti kamu bisa kembali kok di end of the time-nya. Dia bilang, gak apa-apa, sekarang kamu ngikut kita dulu. Nanti kalau pada saat sudah kamu merasa kamu bisa minta ampun, Yesus kan maha baik. Kalau dia bukan baik, dia bukan Tuhan. Hati-hati dengan godaan itu. Dan seringkali kan kita mempermainkan keselamatan kita dengan mengatakan, nantilah, tunggulah 10 tahun, nantilah 2 minggu lagi aku bertobat, sekarang aku berdosa aja dulu. Siapa yang tahu hidup Anda? Dan itu terjadi dan masuk anggota itu, dan Anda tidak akan bisa keluar dari sana kalau memang bukan pilihan Tuhan. Jadi yang ini saya mau sampaikan kepada anak kita, kepada kita semuanya, jangan terlalu percaya dengan kata-kata atau ucapan orang yang mengatakan semua instan. Enggak, bekerja keras ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Ayo bekerja keras, tunggu pada waktunya. Tuhan akan beserta dengan kita ya, Tuhan akan menyertai kita. Sulit iya, mungkin ada air mata iya, jatuh bangun iya, tapi Tuhan ada di sana. Ya, kita ingat tadi malam itu sungguh kita mengatakan neraka itu sangat mengerikan, bukan menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara untuk percaya Yesus, enggak ya, tapi sangat mengerikan. Jangan kita menjual diri kita hanya umur berapa dan kita masuk ke kematian kekal. Ya, ini yang mau saya sampaikan kepada anak kita. Ayo anak-anak, jika terlalu banyak sekali anak-anak muda di sini, bersabarlah, tunggu waktumu, ya, bekerja keraslah, berjalan dalam bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang mengasihi Tuhan ya. Walaupun sulit mungkin atau apa, tapi Tuhan beserta dengan kita. Bersabarlah, waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Itu yang mau saya sampaikan kepada anak kita semuanya. Saya rindu kita tak bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan selalu di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ajari kami beri dengan sukacita, dalam nama Yesus kami mengumpulkan persembahan ini. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian bersyukurlah. Kepada petugas Bersyukur ke dalam pelaksananya.
Sampai saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Mahkota Kehidupan. Takkan pernah ku sesali, takkan pernah ku sesali mengikut Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihi-Mu Tuhan. Ku sesali Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari semua kita berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dengarlah doa kami Tuhan.
inilah yang kami tuju. Inilah yang menjadi harapan kami. Kami menerima mahkota yang sudah Tuhan sediakan sebagai upah bagi kami yang mengiring Yesus sampai Engkau datang kembali atau sampai Engkau memanggil kami. Hati kami penuh sukacita karena pengiringan kami, pengikutan kami kepada Tuhan tidak sia-sia. Kami tahu ada upah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Maka hari ini kami akan terus bersemangat, kami akan terus mengejar, kami akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Jika hari-hari ini kami sudah mulai melemah, jika hari-hari ini kami kehilangan semangat, karena begitu banyak mungkin pergumulan, maka hari ini adalah waktu yang tepat. Setiap sabat semacam ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak meninggalkan kami ya Allah. Tambahkan iman kami, tambahkan kekuatan kami, agar kami bisa memahami firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi jiwa kami, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih untuk hari yang indah hari ini. Pujian sembah syukur kami terimalah sebagai persembahan yang memuliakan Tuhan, dan kami siap mendengar firman-Mu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bersama istri dan keluarga. Saya menyapa kita semua, selamat hari Minggu dan shalom semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk saudara yang baru pertama kali hadir di sini bisa berdiri, baru pertama kali ibadah minggu di sini bisa berdiri, minta tolong. Ya, ada, ya silakan berdiri ya, supaya dilihat jemaat, bisa kita berikan aplaus. Ya, terima kasih ya. Ya. Puji Tuhan, bukan berarti jemaat yang lama diabaikan. Saudara boleh tepuk tangan untuk diri sendiri. Iya, puji Tuhan, hari ini adalah minggu yang terakhir untuk bulan Mei ini. Kita bersyukur dan bersukacita karena ibadah ini menjadi luar biasa sekali. Ada pujian, ada kesaksian, ada persembahan. Waktunya kita akan menikmati kebenaran firman Allah. Work for eternal goal. Bekerja untuk tujuan yang kekal. Kita membaca di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 8 sampai 14. Filipi pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat 14. Ini ayat yang sangat populer, sangat-sangat lazim kita dengar. Dan mungkin di jemaat ini, saya sudah menyampaikan nats ini ya. Nats ini sudah beberapa kali. Tapi luar biasanya, tema yang sudah disiapkan oleh Gembala Penatua 1 tahun ini untuk kita, bicara Filipi pasal yang ketiga ayat 8 sampai 14 ini lagi. Saya menemukan lagi hal-hal yang luar biasa di dalam kebenaran firman ini. Saya akan membaca ayat 8, jemaat akan membaca ayat 9 dan seterusnya sampai ayat 14 bergantian. Demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jemaat. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara,
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ya, Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang suka nonton bola, walaupun tidak suka bola pasti memahami ini. Istilah-istilah yang digunakan oleh Paulus di sini adalah istilah-istilah atletik, istilah-istilah perlombaan, istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya memperhatikan tim sepak bola kesebelasan itu kira-kira seperti gambar ini. Ada starter, ada winger, pemain sayap, ada striker, pemain penyerang, ada pelatih, ada banyak sekali, ada sponsor, ada macam-macam, ada Liga 1, Liga 2, Liga 3, Premier League, ada champion, ada kakap, macam-macam lah. Ada tarkam, antar kampung. Mengapa begitu serius dan begitu banyak? Si starter akan belajar bagaimana mengarahkan bola pertama kali. Bagaimana pemain sayap seperti Ronaldo membawa bola kanan dan ke kiri. Mengapa sampai semua ada tugasnya, strikernya begini, pelatihnya begini. Mengapa sampai seserius itu? Kalau saudara perhatikan, ada banyak bagian-bagiannya, tapi satu saja yang mereka sasar. Apa itu? Gol. Semua bilang gol. Iya betul. Itu yang disasar. Permainan sepak bola itu adalah industri yang begitu besar dan triliunan rupiah berputar setiap hari. Dalam industri olahraga sepak bola saja. Hanya untuk mencari namanya satu gol. Lah hal-hal yang seperti ini hanya mencari gol, setelah ada gol udah pulang semua, penontonnya selesai. Lalu lupa pemain-pemain yang tadi starter, winger, striker yang hebat-hebat seperti Ronaldo, seperti Marco van Basten sudah dilupakan semuanya. Pada eranya Robinho semua dilupakan sudah karena sudah ada lagi bintang-bintang baru. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan ini yang memiliki perjalanan hidup sehari-hari mengikut Yesus, itu juga harus ada goalnya. Amin saudara. Harus ada goalnya, bahkan lebih besar yang saya sebut sebagai eternal goal atau tujuan yang kekal. Kita tidak boleh menjalani hidup ini sebagai anak Tuhan begitu-begitu saja saudara. Saya selalu menyebutkan, seingat saya selalu mengatakan ini minggu pertama. Ini kita sudah di pertengahan bulan. Ini minggu yang terakhir. Apa maksudnya? Kita harus belajar menghitung hari-hari kita. Agar kita beroleh hati bijaksana. Ada enggak kemajuannya? Apa golmu bulan Juni? Apa sasaran hidupmu dalam mengiring Tuhan? Pada hari-hari berikutnya. Itulah yang dicatat oleh Paulus dengan sangat-sangat cantik sekali. Sangat bagus sekali. Dia kirimkanlah surat ini kepada jemaat di Filipi. Kira-kira pada tahun 50 sekian. Dikirimkan surat ini. Diberitahu kepada jemaat Filipi. Saudara-saudaraku yang ada di Filipi. Inilah gol dari hidupku. Apa? Yaitu tujuan yang kekal. Ada dua yang disampaikan oleh Paulus. Inilah caraku untuk mencapai gol itu. Yang pertama dia katakan, aku harus melupakan hal-hal yang di belakang. Forgetting those things are behind. Aku harus melupakan semua yang di belakangku. Dan yang kedua, aku harus menuju sasaran, berlari menuju apa yang di hadapanku. Reaching those things are before. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Dua hal ini yang juga harus kita pelajari. Sebagai anak-anak Tuhan, harus ada goalnya. Nah, caranya sekarang
nggak perlu kamu libatkan striker. Nggak perlu kamu harus punya winger. Kamu nggak perlu harus ada back. Kamu tidak perlu harus ada kiper. Kamu membutuhkan Tuhan. Amin. Yang pertama Rasul Paulus katakan, aku akan melupakan semua apa yang ada di belakangku. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Garis bawahi dulu ya. Ada istilah-istilah ekonomi di sini nanti. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Nah ini, lebih mulia daripada semuanya. Oleh dialah aku melepaskan semuanya itu, sahamnya istilahnya dilepas. Dan menganggapnya sampah. Oh ini istilah-istilah luar biasa. Supaya aku memperoleh Kristus. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Aku melupakan semua apa yang ada di belakangku. Saudara perhatikan di segala bidang, di semua lini kehidupan yang ada di dunia ini, di dunia sekuler, semua itu pasti selalu ada hitung-hitungannya. Pasti ada hitung-hitungannya. Setiap bulan harus ada evaluasi, harus ada tutup buku, buka buku. Kalau waktu saya dulu kerja, setiap bulan harus ada inventory. Harus dicek semua. Bulan ini barang-barang yang rusak berapa? Bulan ini kerugian berapa? Supaya apa? Supaya kita tahu bulan depan. Rusaknya di mana? Ternyata diproduksi. Apanya yang rusak? Ternyata lainnya. Liftnya itu loh, pergerakan barang-barang rusak, ada yang patah. Perbaiki cepat. Harus ada evaluasi. Harus ada hitung-hitungannya untung rugi. Saudara perhatikan, istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus itu menggunakan istilah seperti istilah ekonomi. Ada untung, ada rugi. Ini yang kita kurang paham. Hari ini saudara mendapat kesempatan dan berkat yang luar biasa. Kalau di dunia sekuler, semua ada hitung-hitungannya. Saya mau tanya ibu-ibu, hitung-hitung bu ya. Begitu dapat duit dari suami langsung dihitung bu ya. Loh, enggak ada yang hitung. Atau enggak ada yang dihitung, ini yang mengerikan. Dihitung ya, wah ini uang apa? Uang dari retribusi sampah di kampung. Ya Mak Leman ya, wah ini nanti untuk persembahan 1 bulan ini. Ya kan? Bah, gak bisa warna merah. Ya oranye paling enggak. Dihitung, oranye pun sulit. Ya abu-abu. Abu-abu pun sulit. Ya sudah Pak Pendeta sudah bilang kalau memang sulit, amplop ada di depan. Masukkan hatinya ke dalam amplop. Inilah hidupku. Semua harus ada hitung-hitungannya. Di dunia sekuler sana itu ada hitungannya. Nah, yang seringkali dilupakan oleh orang-orang yang mengikuti Yesus tidak pernah menghitung untung rugi dalam hal apa? Dalam hal mengevaluasi hidupnya. Kalau orang Rasul Paulus mengatakan, ternyata ini sampah, ternyata ini rugi, ini yang untung. Rasul Paulus mencatatnya dengan jelas, kalkulasi, hitung benar. Loh, ternyata aku selama ini telah rugi. Karena apa? Telah menyimpan sampah di dalam hatiku. Telah menyimpan segala keburukan di dalam otakku, pikiranku. Lalu dia mengadakan evaluasi rohani yang begitu indah. Untuk sampai pada hasil perhitungan, untung kita bulan ini. Harus dihitung. Gak mungkin tiba-tiba untung, enggak ada itu. Mesti ada kalkulasi, ada perhitungannya. Nah proses perhitungan inilah yang sangat penting. Saya ulangi. Untuk saudara dan saya bisa menemukan aku untung atau rugi rohaniku bulan ini, harus ada hitungannya. Day by day. Hari demi hari, saudara harus menghitungnya. Aku terlalu kasar hari ini. Minggu lalu saya terlalu malas. Harus dihitung, baru sampai pada perhitungan akhir bulan contohnya. Rugi. Kalau rugi, apa yang harus dilakukan?
Nah, waktu perhitungan inilah yang harus kita ketahui dari diri Paulus. Mengapa dia sampai bisa menemukan waktu itu dia menghitung perjalanan hidupnya mengikut Yahweh, mengikut Tuhan. Dia menemukan, aku rugi. Maka kita perlu tahu latar belakang dari Rasul Paulus ini, kita perlu tahu. Saya menemukan Rasul Paulus ini, dia memulai perhitungan hidupnya itu dengan benar. Karena dimulai pada satu titik. Pada satu momentum. Yang di jemaat ini saya udah hampir sering ngomong tentang momentum ini 3 kali kalau gak salah. Namanya adalah sebuah perjumpaan. Amin saudara. Sebuah pertemuan. Sebuah perjumpaan ketika dia bertemu dengan Yesus. Dia tidak bertemu dengan konsultan accounting. Dia tidak konsultasi bagaimana caranya supaya kerohanian saya begini dan begitu. Tidak. Lalu merubah hidupnya, lalu menghasilkan hitung-hitungan, aku rugi. Selama ini dia bilang, aku untung. Membunuh orang Kristen, untung banyak. Menjadi orang Farisi yang munafik, untung banyak. Sekarang dia menemukan rugi besar. Bahkan dia menambahkan keterangan sampah tok. Saya pengen tahu, pengen memahami. Ternyata titik baliknya adalah sebuah perjumpaan. Dan ini penting sekali saudara. Saudara-saudara yang tidak mengalami titik balik ini, tidak akan pernah kamu mengatakan, aku telah rugi menjadi suami. Aku telah rugi menjadi istri selama ini. Aku telah rugi menjadi anak muda pengikut Yesus rupanya. Tidak akan pernah kamu akan merasa benar. Kamu akan selalu berkata, aku suci, aku hebat. Tidak akan pernah. Maka perjumpaan ini sangat-sangat penting. Saya tidak membawa saudara pada titik perjumpaan itu. Tapi saya membawa saudara, Rasul Paulus mengulangi perkataan itu. Mengulangi kisah itu dengan tepat dan detail. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul pasal 9 dia mengalami titik perjumpaan itu. Kalian sudah tahu, ada cahaya. Tapi saya ingin membawa saudara pada kesaksiannya. Setelah sekian tahun, lalu dia bicara lagi tentang perjumpaan itu. Artinya apa? Titik itu adalah titik yang sangat-sangat diingat dan sangat penting dalam hidupnya. Pasal 9 dia bertemu Yesus, pasal 22 dia ulang lagi. Artinya apa? Berkesan. Dia ulangi lagi kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat 6 sampai 8. Tolong bacakan Kak Nelson. Kisah Rasul 22 ayat 6 sampai 8. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara perhatikan perjumpaannya itu hanya menyebut namanya 2 kali. Saulus, Saulus. Lalu ada keterangan, ini yang kamu kerjakan. Mengapa engkau menganiaya aku? Cakep sekali. Indah sekali saudara. Pribadi, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bukan karena imam kepala, dia dapat surat dari imam kepala untuk membunuh orang Kristen. Bukan karena ikut papa, bukan karena ikut mama, bukan karena KTP Kristen. Tapi ini menjadi sangat-sangat pribadi. Dan ini yang saya doakan untuk anak-anak saya. Saya doakan untuk anak-anak rohani saya doakan untuk sidang jemaat. Tuhan, pertemukanlah dirimu dengan jemaat ini. Karena pendeta tidak akan pernah bisa membawa mereka kepada Yesus. Pendeta tetap jadi pendeta yang hanya menjadi corong Allah. Maka yang menarik manusia untuk datang kepada Tuhan, mereka harus berjumpa dengan Engkau. Titik ini yang selalu saya doakan. Setiap ada orang berbicara, Pak anak saya susah sekali, Pak teman saya begini. Tidak ada yang bisa.
Tidak ada pendeta sakti. Omong kosong itu semua, ada pendeta sakti. Ada hamba Tuhan hebat, doanya luar, tidak ada itu. Yang ada adalah mohonkan kasih karunia Tuhan. Karena kalau kamu ikut Yesus karena pendeta, pendeta akan mati besok. Orang hebat yang kamu agung-agungkan akan mati lusa. Tapi kalau engkau bertemu sendiri dengan Yesus, hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Lalu Paulus memberi jawaban. Ketika Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu lanjutkan, jawabku. Jawabku, siapakah engkau? Siapakah engkau Tuhan? Diulang, jawab. Siapakah engkau? Tuhan. Ya, jangan gitu. Siapakah engkau Tuhan? Gitu, dua ya. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Dua ya. Siapakah engkau Tuhan? Cakep. Jawab katanya. Katanya? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang Yang apa? kau aniaya itu. Yang kau aniaya itu. Amin saudara. Doakan titik-titik perjumpaan ini. Rasul Paulus bersaksi, inilah yang mengubah hidupku. Dia catat kepada orang Filipi, rugi dan mulia, rugi dan untung, itu ditentukan pada perjumpaan ini. Saya sungguh berdoa sambil berkhotbah ini, saya sedang berdoa, Tuhan pertemukanlah secara pribadi. Secara pribadi. Dan pertemuan itu bukan sebuah pertemuan yang berbicara tentang kebahagiaan. Pertemuan itu harus berbicara tentang kebobrokanmu. Ini penting. Bukan pertemuan dengan Yesus waktu Yesus berkata, hebat kamu, sukses hidupmu ya. Saya kira itu bukan Yesus. Itu Yesus Camacho mungkin. Orang Filipina. Saya kira itu bukan Yesus. Yang benar itu untuk sebuah titik balik kehidupan harus ini yang dibicarakan. Yesus bilang begini, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa saudara? Menganiaya aku. Paulus bertanya, siapa kamu? Yesus bilang apa? Akulah Yesus yang kamu. Sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Saya mau tanya kepada kalian yang bisa mikir dikit. Sejak kapan Paulus pernah menganiaya Yesus? Saya kasih tahu kronologinya ya. Yesus ini disalibkan, setelah disalibkan, bangkit, itu kira-kira, Yesus ini kira-kira dengan Saulus ini kira-kira berjarak sekian bulan atau sekian tahun. Baru muncul artis baru ini yang bernama Saulus. Karena murid-murid sudah ada, Yesus sudah naik ke surga, murid-murid Stefanus sudah dianiaya, sudah dirajam batu pasal 7 Kisah Rasul. Lalu muncullah Saulus. Saulus tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Mungkin dia pernah lihat-lihat dari jauh waktu di sekolah Farisi. Waktu Yesus melayani dia lihat-lihat, dia belum orang terkenal. Wah, memang repot ini orang ini. Tapi dia belum ada dicatat. Yang tercatat itu imam-imam kepala orang Farisi. Dia masih belajar jadi Farisi. Di bawah asuhan seorang profesor bernama Gamaliel. Dia nonton. Tapi Yesus bilang, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Langsung dengan sekejap dia roboh dengan tubuh yang kekar. Dia jatuh. Lalu matanya menjadi buta. Lalu dia mengatakan, untuk penglihatan itu aku tidak akan pernah lupa. Dia katakan, aku ini adalah bayi yang prematur Tuhan, aku tidak layak. Kenapa? Aku adalah penganiaya Yesus. Maksudnya apa? Kamulah orang yang menganiaya Yesus. Saudara perhatikan, yang dimaksudkan oleh Yesus, Paulus, engkau adalah penganiaya diriku. Ini adalah sebuah gambaran tentang perbuatan. Perilakumu itulah yang menganiaya Yesus.
Perilaku-perilaku anak-anak inilah, orang-orang inilah, manusia-manusia inilah yang telah menganiaya Yesus. Kenapa Yesus merasa teraniaya? Allah itu punya pikiran, Allah itu punya perasaan, Allah itu punya kehendak. Maka yang terpenting dalam sebuah perjumpaan dengan Yesus adalah kamu harus sadar bahwa kamu begitu bobroknya. Itu intinya. Kita harus tiba sampai pada titik itu. Kalau kita ingin meninggalkan apa yang ada di belakang, kamu tidak akan pernah menemukan dirimu jelek di masa lalu. Kamu akan selalu berkata, aku adalah orang yang terbaik. Tapi Rasul Paulus ketika dia mendengar, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia mengerti sekali, perbuatanku ini yang telah menyakiti hati Tuhan. Kita baca ya, hati Tuhan bolak-balik sakit oleh karena manusia. Coba kita baca Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-12. Jadi Tuhan itu digambarkan seperti manusia. Atau istilahnya itu diantromorfiskan. Antro itu manusia. Dimanusiakan ya. Sebenarnya dia bukan manusia. Tapi supaya manusia mengerti bahwa Allah itu sedih. Hatinya sakit. Dia bikin dia kayak manusia punya hati. Itu ya cara Tuhan menuliskan dirinya. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-12. Tolong dibaca. Mereka meninggalkan Tuhan, Ya, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, ya. lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Sehingga manusia menyakiti hati Tuhan. Dahulu bagi Paulus, Yesus itu bukan sesuatu yang penting. Dahulu bagi Paulus, juru selamat itu bukan sesuatu yang penting. Tapi sekarang, Yesus adalah bagian dari hidupnya dan yang terpenting. Sampai-sampai dia katakan, dulu gelarku sampah. Pendidikanku sampah. Kehebatanku sampah. Perjumpaan ini yang membuat pikiran kita memahami ternyata perbuatan kita itu sampah. Ternyata kita semua yang suami-suami adalah sampah-sampah bagi istri kita. Kita harus tiba itu. Jangan pernah merasa aku suami yang terbaik. Aku istri yang paling rajin. Kalau kamu masih ketemu begitu terus, maka Yesus yang kau aniaya. Amin saudara. Jangan pernah merasa kita orang yang hebat. Kita telah mengabaikan Tuhan, menganggap diri kita paling benar. Rasul Paulus tiba pada kesimpulan, dulu yang kuanggap mulia, ternyata semua sampah. Saudara perhatikan, ternyata yang membuat kita mengatakan bahwa, mohon maaf ya, ada orang mengatakan begini, karena dia belum pernah menemukan bagaimana bentuk emas yang mulia dan berharga itu. Maka dia mengatakan, non sewu ya, kotoran kucing pun itu berharga. Kamu pegang-pegang tembaga gitu ya, tembaga warna kuning juga. Wah ini mahal sekali, bangga kita, luar biasa. Kenapa? Karena kamu belum pernah ketemu emas. Bang Hotman itu ya, Hotman Paris itu pengacara terkenal ya. Dia bilang apa? Emas. Ini dia bilang, emas itu apa bagi dia nggak ada. Kenapa? Karena yang dia pegang apa? Berlian. Kamu akan tetap mengatakan dosa itu emas. Kamu akan tetap mengatakan melawan orang tua itu benar. Karena kamu belum pernah merasakan indahnya taat kepada orang tua. Kamu akan katakan hari Minggu itu lebih indah kalau pergi nge-mall jalan-jalan. Karena kamu tidak pernah merasakan indahnya beribadah kepada Tuhan. Gersang terus hidupmu ke gereja tapi gersang. Maka kamu akan mengatakan di pinggir pantai ini hari Minggu lebih
indah. Tapi kalau kamu sudah ketemu Yesus, kamu bilang itu apa? Kamu bilang itu apa? Ya, sampah. Kita akan merasa bahwa apa yang kita miliki sekarang ini, kalau belum berjumpa dengan Yesus, kita akan menganggapnya itu sebagai sesuatu yang berharga. Perhatikan ya orang-orang yang mabuk itu. Coba perhatikan ya, ini simple. Orang-orang yang mabuk, suka teler itu, mereka bilang apa? Waduh, indahnya dunia, betul? Oh, puji Tuhan lah kalian belum punya pengalaman. Tolong yang punya pengalaman bisa cerita, Yoel kah atau siapa? Oh enggak ya? Ya. Iya kan, betul kan? Coba ini. Saya udah perhatikan itu, karena saya sering mengikuti, kasihan itu di Down Street Philadelphia di Amerika, sedih sekali saya, ngeri. Di kota Manchester jam-jam 12 malam, sedih sekali. Anak-anak gadis cantik-cantik, ganteng-ganteng, jalan bingung. Tapi mereka bilang apa? I am happy, wow, tos, katanya. Itu bir apa, narkoba itu, tos mereka. Mereka rasa bahagia. Kalian tahu kemana perginya? Begitu masuk ke lambungnya, difilter di ginjal, ginjalnya jebol. Coba perhatikan. Orang yang mabuk itu persis orang yang seperti orang yang belum bertemu Yesus, bangga sekali main sampah. Dia merasa fly, dia merasa terbang, dia merasa bahagia. Dia merasa hidup ini indah, padahal semuanya fata morgana. Itu hanya tipuan dari apa? Tipuan dari alkoholnya. Amsal menulisnya dengan bagus. Yang menulis Amsal ini namanya Raja Salomo. Dia sudah sering minum itu masalahnya. Sehingga dia melihat cewek-cewek itu indah-indah semua. Sampai 1000 istrinya. Sampai akhirnya dia menulis Amsal ini dan menulis pengkhotbah, dia bilang apa? Sia-sianya rupanya. Ternyata sia-sia. Saya berharap supaya saudara jangan mengatakan ternyata sia-sia setelah 58 tahun atau 80 tahun. Amin. Atau setelah ginjalmu bocor. Atau setelah berat badanmu turun terus. Dia menulis Amsal ini. Indah sekali. Coba saya akan kutip untuk kita ya. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-23, Amsal yang ke-23 ayat 29, ini yang suka-suka dugem, yang suka-suka dunia gemerlapan, yang suka-suka mabuk-mabuk, minum-minum, tolong perhatikan ini baik-baik. Ya, saya cinta saudara, Tuhan cinta saudara. Jangan marah ya. Ini yang benar. Saya berharap kamu bisa waras hari ini dan benar. Iya, ternyata betul. Nah, ini Amsal, kitab firman Allah sudah bilang begini. Ayat 29, pasal 23 ayat 29, anak-anak muda saya pengen yang baca ini lebih keras. 2, ya. Siapa mengaduh? Pakai tanda tanya. Siapa mengaduh? Gitu ya. 2, ya. Siapa mengaduh? Iya. Siapa mengeluh? Iya. Siapa bertengkar? Iya. Siapa berkeluh kesah? Siapa? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Iya, terus? Siapa yang merah matanya? Iya, ini orang-orang mabuk ini. Mengadu, siapa yang mukul aku tadi? Padahal dia memukulkan kepalanya ke tembok. Lalu apa? Siapa mengeluh? Aduh. Siapa bertengkar? Orang mabuk itu bertengkar tuh kerjanya. Iya, itu bukan roh jahat. Nah, nanti ayat 30 dijawab, itu bisanya alkohol itu. Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Orang mabuk enggak ada sebabnya, enggak tabrakan, ginjalnya bocor. Paru-parunya jebol, lambungnya bocor. Tanpa sebab. Enggak ada kecelakaan, enggak ada yang mukul. Tiba-tiba seperti itu. Apa yang membuatnya? Tanda tanya banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Dijawab ayat 30. Baca yang keras. 2, iya. Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Iya. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Oplosan. Nah, anggur campuran itu. Ya. Ya perhatikan ya, siapa mereka tadi? Mengeluh, bertengkar, nanti mengeluh ke gereja, ngantuk aku padahal tadi malam. Ayat 30, mereka yang suka duduk-duduk sampai larut malam, tapi kan dengan anggur Pak, kopi.
Saya kira juga agak mirip. Nah ini toh, jangan lupa ada sampai jauh mah. Iya. Ini loh, dengan anggur atau mengecap anggur campuran atau dioplos. Wong teman saya aja ciptakan lagu tutuplah botolmu. Ini ndak, anak-anak Tuhan ngoplos itu. Cangkruk sampai tengah malam, pagi-pagi ke gereja malah mendoakan pendeta. Ngapain kau doakan pendeta? Karena apa? Waktu khotbah pendeta didoakan. Yesus tolong hambamu. Ngapain kau doakan saya? Ngantuk maksudnya. Jangan ya. Ya, orang-orang ini yang mengeluh, suka bertengkar, nanti berkeluh kesah nggak ada masalah, dapat cedera tiba-tiba sakit, pecah empedunya dan sebagainya. Ginjal yang paling cepat ya, ginjal paling cepat kalau alkohol itu. Ayat 31, ini pesannya, nasihatnya ya, jadi ada pertanyaan, ada jawaban, ada solusi, ini penting sekali. Ayat 31, 2, ya. Jangan melihat kepada anggur. Jangan lihat. Nah, ada caranya. Aku nggak bisa lepas, Pak. Ya nggak bisa lepas, wong kau lihat kau lihat, nggak pergi sih ke tempat cangkruan, tapi lihat-lihat di YouTube short video itu loh, temannya minum anggur. Aduh, lalu muncullah ini dipesankan, jangan lihat kepada anggur. Kalau apa? Lanjut. Kalau merah menarik warnanya. Ini ya. Sudahlah, gantilah botolmu, anggurmu dengan marjan itu loh. Sama merahnya. Ada amin saudaraku? Tutup botolmu. Roma Irama saja sudah nasihati. Begadang jangan begadang. Kalau tak ada perlunya. Kalau kedukaan gitu ya sampai larut malam, ya ada gunanya. Ya. Segala penyakit akan mudah datang. Jangan begadang setiap malam. Nanti jangan kena copyright ini ya. Karena suara saya agak mirip dengan Bang Roma. Jangan lihat karena merah anggur itu, ini perhatikan. Ini pesan dan nasihat yang sangat penting. Terus dan mengilau dalam cawan. Mengilau dalam cawan, bir, alkohol, apapun itu terus. Yang mengalir masuk dengan nikmat. Saya tanya kalian yang suka minum, nikmat masuknya? Betul Pak Yefta ya? Memang nikmat. Saya perhatikan itu enggak banyak-banyak loh. Kalau yang mahal itu dulu ada anak praktik di sini sekolah Alkitab namanya Pak Lim, Kolim. Tahu Pak Lim? Dia bersaksi sama saya, dulu kerja di kapal, kerjaannya itu yang minum-minum gitu. Pak, orang yang minum-minum itu banyak dioplos itu sampah semua itu Pak. Tapi kalau kita, itu yang mahal Pak. Kecil-kecil aja, berkilau. Kita lihat film-film itu loh, kadang wine gitu ya. Wah, tapi langsung berwarna-warna hidup itu kan. Ya. Jangan lihat kalau berkilau di dalam cawan lalu mengalir masuk dengan nikmat. Saya lihat persis di rumah saya, depan rumah saya di kampung itu. Kalau minum dulu namanya kamput, kambing putih. Kalau di Sulawesi topi miring. Itu saya lihat itu di kede-kede itu, di lapo-lapo itu. Harus ada ahnya. Kalau nggak ada itu nggak boleh. Loh, iya benar. Jadi bukan minum kopi tok yang enggak. Ini minum alkohol juga harus ada ahnya. Kalau nggak ada ahnya, nggak kena katanya. Ternyata di Alkitab sudah ada. Masuk dengan nikmat, ayat 32. Melek, buka mata semua, baca baik-baik. Ayat 32. 2, ya. Tetapi kemudian memagut seperti ular. Memagut seperti ular terus. Dan menyemburkan bisa seperti beludak. Ayat 33, inilah yang terjadi bagi mereka. 2, ya. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh. Nah ini, melihat hal-hal aneh kan. Dilihat, istri orang lebih cakep. Perhatikan ya, dalam kitab yang lain menyebutkan orang yang mabuk itu sasarannya 2. Kekerasan dan seks.
itu pasti dibangkitkan oleh bisa ular beludak disebut. Jadi ketika saudara minum minuman keras itu, ada racun yang masuk dalam tubuhmu, membuat pikiranmu menjadi seperti ayat 32 ini, 33. Matamu akan melihat hal-hal yang aneh. Loh kok kayaknya itu air, padahal got. Banyak itu di arah Papua sana saya dengar cerita gitu. Hari-hari Sabtu malam Minggu, banyak orang sudah tidur berkasurkan lumpur di got. Katanya nikmat. Pak Pendeta lewat pagi-pagi mau kebaktian ke gereja. Saya bilang, Pak Pendeta, ngapain sih? Tidur Pak tadi malam. Got menjadi empuk. Coba perhatikan, kita nggak sama, nggak ada bedanya dengan yang 4 kakinya itu kan. Loh iya, sepertinya memang agak lucu ya. Tapi kita nggak ada bedanya dengan yang kakinya 4 itu loh. Tidur di lumpur dan merasa nikmat. Itu loh, kasihan sekali, sedih sebenarnya. Ini yang akan kamu lihat terus, di hatinya apa yang terjadi? Dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Kamu nggak sadar, kamu cerita ke istrimu mengenai selingkuhanmu nanti. Keluarlah semua rahasia-rahasia. Kusimpannya kemarin itu, sayang uangku itu di bawahnya kasur itu. Wah, istri jadi bahagia pula. Mabuklah kau besok lagi, supaya makin banyak rahasia yang terungkap. Tapi bukan itu maksudnya di sini ya. Akan muncul, akan keluar di hatimu kata-kata yang kacau, yang menyakiti hati istri. Nanti jujur dia, kasih tahu. Karena mamakunya dulu maksa-maksa aku kawin sama kau. Kamu jelek kalinya sebenarnya. Semua akan keluar di situ. Hati istri dan anak-anakmu akan sakit, hati keluargamu akan sakit. Ayat yang ke-34, ini yang terjadi. 2, ya. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, Ya. seperti orang di atas tiang kapal. Apa yang kamu katakan? Engkau akan berkata, orang memukul Aku dipukul terus. tetapi aku tidak merasa sakit. Iya, ini ilmu kebal ya. Kamu kira kamu kebal itu sebenarnya kamu di darahmu terlalu banyak alkohol. Merasa kebal, berkelahi dipukuli nggak rasa sakit. Padahal di dalam sudah remuk itu. Terus, orang memalu aku tapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur lagi. Iya. Ini tidak akan pernah lepas seperti lingkaran setan. Begitu kamu pagi-pagi sudah sadar, begitu bangun, kok mana yang kilo-kilo lagi. Lihat dompet, enggak ada dompet lagi, jual cincin istrinya. Ini yang terjadi, perhatikan. Enggak akan jauh dan meleset ini. Jual kompor kalau sudah enggak ada yang dijual. Jual LPG. Yang terakhir yang banyak terjadi, jual istri, jual anak, jual tanah, jual semuanya. Kita hanya melihat kesenangan yang fata morgana. Rasul Paulus mengatakan, ternyata perjumpaanku dengan Yesus itu membuat aku mengerti bahwa itu dahulu semua adalah sampah belaka. Kita kembali ke Filipi pasal 3 tadi, ayat yang ke-9. Inilah yang dia lakukan melupakan apa yang di belakangku. Ayat 9, mari jemaat. Kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, Melainkan, dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, ya, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sekarang Paulus memiliki standar hidup yang baru. Dulu standar hidupnya adalah I am the truth. Akulah kebenaran. Yang menentukan ini benar atau salah adalah diriku. Sekarang dia bilang, bukan lagi dengan kebenaran diriku, tapi kebenaran karena percaya kepada Kristus, kebenaran Allah. Ini orang yang sudah melupakan apa yang di belakangnya. Kamu memiliki standar baru. Jangan menggunakan double standar dalam hidupmu. Anak-anak muda, jangan pakai standar milenial. Jangan pakai standar baby boomers, kita orang-orang tua. Jangan pakai standar Gen Z. Itu kamu mengatur teknologi untuk pendidikan, untuk kecepatan, yes. Tapi mengatur standar kebenaran hidup, jangan pakai itu. Hancur berantakan. Di pemilu, data pemilu DPT,
DPT, daftar pemilu tetap, coba di slide-nya ditunjukkan, tahun yang lalu 2024, ini orang yang sudah boleh memutuskan hidupnya, menentukan siapa presidennya, itu ini. 204 juta pemilih yang sudah dianggap 17 tahun ke atas boleh memilih. 204 juta orang. Coba, kalau semuanya orang ini punya kebenaran sendiri tentang lampu merah. Coba ya. Semua menafsirkan lampu merah. Oh, lampu merah boleh jalan. Lampu merah berhenti. Lampu merah makan dulu. Lampu merah tidur dulu. Lampu merah Tuhan mau datang. Kan kacau ya. Saya perkecil, jangan 200 juta, jangan 7 miliar di dunia. Di dalam rumah tangga ada bapak, ibu, ada anak satu. Berapa kebenaran? Saya perkecil, suami, istri. Ada 2 kebenaran. Kebenaran laki-laki, kebenaran seorang perempuan. Perempuan memainkan perasaannya, itu benar menurutnya. Laki-laki memainkan akal budinya, itu benar menurutnya. Maka akan kacau sekali dunia ini. Akan kacau dan hancur sekali hidupmu. Rasul Paulus dulu menekankan kebenaran dirinya sendiri, makanya begitu banyak faksi. Paulus ini masuk faksi Farisi, yang lain masuk faksi Saduki, yang lain masuk faksi-faksi yang lain. Kenapa? Masing-masing punya standar dan kebenaran diri sendiri. Inilah yang menghancurkan hidup kita. Kalau mengiring Yesus sekarang, rubah standarnya. Suami, rubah standar berpikirnya. Orang Jawa punya standar loh. Orang Batak punya standar. Orang Ambon punya standar. Chinese punya standar. Maka sekarang kita setelah bertemu dengan Yesus, Paulus katakan, standar kebenaran yang akan kugunakan adalah standar kebenaran Kristus Yesus. Amin saudara. Dulu standar kebenaran Paulus sampai begini loh, kacau sekali. Hukum ke-6 bilang apa? Jangan membunuh. Tapi karena dia punya standar kebenaran, sekarang boleh. Paham? Bahayanya standar kebenaran diri sendiri, itu kita bisa merevisi firman Tuhan untuk kepentingan kita. Boleh kok menikah 2 istri. Sudah muncul kan? Boleh kok. Boleh kok. Hati-hati. Rasul Paulus dulu menggunakan standarnya. Dia bilang tadi ayat 9, dulu itu aku menggunakan kebenaran diriku sendiri dan aku berhasil. Dia dapat surat rekomendasi. Surat yang mengizinkan Paulus dari imam kepala membunuh orang Kristen dimanapun. Padahal sudah jelas standar Allah mengatakan apa? Jangan membunuh. Itulah hidup kita. Demi keinginan kita, seringkali kita mengabaikan firman Allah, menggunakan standar kebenaran diri sendiri, standarnya anak-anak remaja muda saat ini, standarnya orang Jawa, itu berbahaya sekali kalau digunakan untuk perjalanan kita mengikuti Yesus. Jadi indah sekali sekarang di rumah tangga itu. Ada anak, di rumah saya ada 2 anak, beda 2 ini anak saya 2 beda sekali, dari kecil sudah kelihatan. Sudah kelihatan beda sekali karakternya. Hobinya beda sekali. Kesenangannya jauh beda sekali. Karakternya beda sekali 2 anak ini. 2 anak saja padahal cewek. Kalau ada cowok, lain lagi nih. Saya beda dengan istri saya ini beda sekali. Ya beda lah, gak kalian lihat. Dia cewek, saya cowok beda sekali. Tapi ketika kami mau sepakat, di rumah ini kita menggunakan standar kebenaran Kristus, rumah tangga itu bisa jadi indah, amin. Ya. Standar yang tadinya kita pakai, anak-anak muda, kita menggunakan standar dari Amerika, dari Eropa, sekarang gunakan standar kebenaran. Standar kebenaran mengatakan no sex before married. Apa artinya anak muda? Nggak tahu. Pura-pura nggak tahu lu. Apa? Standar firman Allah? No sex before married.
Pacaran boleh, jangan berhubungan seks sebelum menikah. Kamu akan kecewa seumur hidup. Kalau di konseling pranikah itu saya selalu mengingatkan. Kalau sudah terlanjur Pak, kamu kok senang yang terlanjur ya? Ya ada solusinya, tapi kok senang yang terlanjur ya? Enggak senang berkat yang utuh dari Tuhan ya? Amin saudara? Orang tua, kasihi anakmu. Caranya mengasihi bagaimana? Seorang anak yang dikasihi, ditegur, dihajar. Tegur dan ajari mereka tentang kebenaran. Rubah supaya pernikahan itu indah, pakai standar Kristus. Ya, pakai standar Kristus. Bagaimana kita mengetahui standar Kristus? Datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan. Maka indah sekali saudara, bahagia sekali mendengarkan firman Allah. Terus diperbaharui Tuhan, standar kehidupanmu tidak lagi ganda. Selama ini ganda, kalau di gereja alim, kalau di sekolah ulam. Kalau di gereja seperti pendeta, di sekolah atau di pekerjaan seperti pendekar. Kalau pendekar yang sehat masih bagus. Pendekar buta lagi, si buta dari gua hantu lagi. Apa yang terjadi? Pakai standar kebenaran. Indah sekali saudara. Istri saya harus sepakat. Saya sebagai suami harus sepakat. Pakai standar kebenaran firman Allah ya. Perempuan kan perasaannya itu peka sekali, sensitif sekali. Laki-laki dipikir dulu, jangan, enggak boleh gini. Nah pakai standar kebenaran. Semua akan jadi indah. Tim-tim pelayan Tuhan nanti ada rapat-rapat, yuk beda-beda pikiran, beda maksud. Satukan dalam kebenaran Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapa terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada akhir bulan Mei ini kami bersyukur diingatkan oleh Tuhan. Agar kami mencapai tujuan hidup kami, mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tambahkan iman kami Tuhan, agar kami menerima setiap kebenaran yang sudah kami dengar, untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang umur hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, tak akan pernah ku sesali. Amin. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. berapapun harga yang harus ku bayar, Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Amin, amin. Melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan datang, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dari awal, mulai dari kita anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia, katakan jangan menyesali mengiring Yesus. Tuhan mengasihi kita, dinasehatinya kita. Amin. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Amin. Lewati lembah air mata,
Janji kami Tuhan setia. Ini titik balik dalam hidup kami, bertemu dengan Engkau Yesus. Haleluya. Hanya Engkau yang bisa mengubah hidup. Melayani. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, kami datang. Katakan jemaat Tuhan, Tuhan ini hidupku. Engkau mengasihi aku Tuhan. Janji-Mu kan benar, ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihi. Haleluya. Kami bertemu dengan Engkau Tuhan hari ini. Ubahlah hidup kami, perbaikilah kami Tuhan. Haleluya. Anak-anak muda, Tuhan mengasihi-Mu, melayani, mengasihi. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Pendeta Muda Gunadi, Bapak Penatua untuk berdoa untuk semua sidang jemaat ini. Tuhan mengasihi kita. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, terpujilah Tuhan, Kau baik Bapa. Oh, bagimu, saya rindu kita untuk menyembah Dia. Terpujilah Tuhan, Yesus. Betapa Engkau mencintai kami Bapa, betapa Engkau mengasihi kami. Sungguh kami seringkali melupakan Tuhan. Sungguh kami membuat kebenaran diri kami sendiri Bapa. Itulah yang sering terjadi dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Engkau mengasihi kami lewat firman-Mu, untuk kami lebih serius dalam belajar firman-Mu, agar kami menggunakan standar firman Tuhan, standar Tuhan dalam hidup kami Bapa. Oh, betapa Engkau mencintai kami anak-anak muda, Engkau mencintai kami orang tua, dan semua yang hadir di ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus Tuhan berfirman dalam kami, Roh Kudus yang menuntun kami dalam keseharian kami Bapa. Berkati Bapak Gembala yang telah menolong kami, yang berkati kami Bapa. Engkau berkati hamba-Mu bersama dengan istri dan keluarga Bapa. Tuhan memakai hamba-Mu dimanapun berada. Biarlah tetap hikmat Tuhan menyertai, membawa umat Tuhan semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan firman-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini untuk kas gereja dan juga sarana prasarana gereja. Ajari kami beri dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kita sekali lagi, bersyukurlah. Dengan hati bersyukur. Untuk persembahan juga bisa melalui QR Code yang telah disediakan ada di belakang kursi maupun ada di depan saudara sekalian. Silakan untuk pengumuman. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Setelah ibadah ini ada ibadah sekolah minggu ya di tempat ini. Bagi anak-anak untuk kita bisa belajar dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu. Kemudian hari Selasa ibadah di tempat ini jam 6 sore, ibadah di tempat ini ibadah doa. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini jam 6 sore. Hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini jam 8 pagi dan itu adalah perjamuan suci karena hari Minggu adalah sudah bulan Juni ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah Minggu jam 10 pagi pada hari Minggu mendatang. Jika ada pengumuman-pengumuman lain akan kami sampaikan di grup kita Daily Insight. Jadi silakan Anda memastikan Bapak Ibu sudah bergabung di grup kita, di grup Healing Insight. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah berkunjung ya dari temannya Hendy ya. Oke. Ya. Tadi malam sudah ngomong sih bahwa datang ya. Terima kasih sudah datang mengunjungi kami di tempat ini. Silakan datang lagi kalau mau datang. Kami dengan senang hati menyambutnya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan berdoa syafaat bersama. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk kemurahan Tuhan bagi kami. Jika kami masih diizinkan Tuhan bisa tergembala dalam sebuah gereja di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang masih mau menggembalakan kami, membawa sidang jemaat ini untuk bertumbuh bersama dengan Yesus. Kau berkati Bapak Gembala, keluarga dan penatua untuk menolong mereka dalam menggembalakan sidang jemaat ini. Tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan juga penghiburan sukacita sehingga tetap mampu oleh karena dikuatkan oleh Tuhan menopang sidang jemaat ini, mengembalakan mereka dan mengembalikan sidang jemaat ini kepada Tuhan pada waktunya. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan, usaha, bahkan pergumulan dari gembala, penatua dan keluarga, anak-anak juga Tuhan yang memberkati dan memberi yang terbaik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kau juga akan memelihara kehidupan gembala penatua di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan di GPT Healing Insight ini Tuhan, sidang jemaat yang berikan diri untuk melayani Tuhan, biarlah Engkau memberkati hidup mereka, waktu, pemikiran yang sudah mereka berikan dalam melayani di tempat ini. Engkau melihat Tuhan, tambah-tambahkan talenta bagi mereka, sehingga semakin hari setiap pelayan-pelayan kami semakin baik dan semakin memuliakan Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan dalam keluarga mereka, menjadi di sekolah mereka, di pekerjaan juga menolong, menjadikan mereka orang-orang yang baik juga di pekerjaan, bahkan menjadi teladan, menjadi saksi untuk membawa banyak orang juga untuk mengenal Kristus. Tuhan juga menolong pergumulan-pergumulan dari sidang jemaat, terutama para pelayan-pelayan Tuhan ini. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di Healing Insight ini Bapa, untuk yang di lantai 1, untuk para oma-oma lansia, Engkau yang menolong mereka, menguatkan, menghiburkan mereka melalui hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Penghiburan dari Tuhanlah itu yang mereka rindukan saat-saat ini. Biarlah sukacita dari Allah senantiasa melimpah dalam hati sidang jemaat-Mu. Kau juga menolong sidang jemaat-Mu Tuhan yang mungkin dalam kondisi sakit. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah dan menolong, memberikan kesembuhan, sehingga tetap bisa bersekutu, bisa memuji Tuhan, dan juga bersukacita dalam melayani Tuhan. Kau juga menolong juga Tuhan sidang jemaat-Mu yang masih dalam pergumulan, yang ada dalam pergumulan, apapun pergumulan mereka, biarlah itu caranya Tuhan untuk menolong mereka, dan juga cara Tuhan untuk membuat mereka semakin mengasihi Tuhan, dan juga membuat iman mereka bertumbuh bersama dengan Tuhan. Tolong dan topanglah mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu sudah lama tidak hadir Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kemurahan-Mu, memberikan kesempatan lagi bagi mereka untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sidang jemaat-Mu yang masih sekolah, yang kami tahu pergumulan mereka di sekolah Tuhan, menghadapi pergaulan-pergaulan yang tidak mudah. Tuhan, jagailah anak-anak kami ini, jagailah mereka senantiasa. Tuhan, tolong mereka sehingga mereka tidak jatuh dalam dosa, sehingga mereka tidak terbawa kepada pergaulan yang salah. Tuhan, jagai dan peliharalah mereka Tuhan. Berikan juga mereka kerajinan sehingga mereka tetap semangat dalam sekolah, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah mereka masing-masing. Cukupkan segala kebutuhan mereka selama bersekolah maupun berkuliah Tuhan. Tuhan memberkati orang tua mereka sehingga bisa tetap membimbing dan menyekolahkan anak-anak kami ini sampai pada akhirnya nanti. Tuhan juga menolong anak-anak kami yang masih mencari pekerjaan. Tuhan memberikan pekerjaan yang tetap bisa melayani Tuhan. Tuhan tolong dan buka jalan sehingga Tuhan menemukan mereka dengan sebuah pekerjaan yang bisa memuliakan Tuhan dan juga mensupport kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang masih mencari untuk kuliah, yang saat ini sudah menyelesaikan sekolah SMA atau SMP, mencari sekolah yang baru. Tuhan tolong mereka sehingga mereka bisa menemukan sekolah yang tepat dan mereka bisa melanjutkan kuliah atau sekolah mereka nantinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk tema gereja kami 1 tahun ini adalah menjangkau jiwa. Tuhan tolong Bapa, setiap kami yang sudah diberikan hati untuk bisa menjangkau jiwa bagi Tuhan, berikan kami sukacita dalam melakukannya. Kami tahu Tuhan bukan karena kekuatan kami dan kemampuan kami, tapi kami rindu, berikanlah hati yang mau itu sehingga kami boleh diberikan hikmat dari Tuhan bagaimana caranya kami menjangkau jiwa, membawa orang-orang yang belum mengenal Yesus, membawa orang-orang yang belum tergembala kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami, dan kami percaya jika saat tahun ini kami rindu membawa jiwa itu 20 jiwa, Tuhan akan menolong kami dan memampukan setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, menolong bangsa dan negara kami. Tuhan, berikanlah kedamaian kepada bangsa dan negara kami ini. Berikanlah juga pemerintah kami yang duduk di jajaran-jajaran pemerintahan kami, mulai dari yang teratas sampai yang terendah.
Berikan mereka rasa takut akan Tuhan sehingga bisa dapat melakukan tanggung jawab mereka sebagai pejabat dengan baik dan juga membawa negara ini maju untuk kebaikan dan kebaikan dari seluruh rakyat Indonesia ini. Tuhan tolong pemimpin negara kami yang baru nantinya, Prabowo, juga memberikan hikmat dia sehingga bisa memimpin negara kami lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil yang ada di seluruh Indonesia ini, hamba-hambamu yang mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan terutama yang ada di pedalaman Tuhan, yang mungkin mereka juga sangat jauh dari berkecukupan. Tuhan yang menolong dan memelihara mereka dimanapun mereka berada. Tidak mudah untuk melewati hari-hari yang sulit bagi mereka. Tuhan peliharalah mereka, Tuhan kuatkan iman mereka dan memelihara juga seluruh keluarga mereka. Tolong hamba-hambamu juga yang mungkin menghadapi sakit penyakit, Tuhanlah yang memberikan sukacita, penghiburan bagi mereka sehingga bisa melalui semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Peliharalah hamba-hambamu bahkan yang ada di Indonesia, bahkan dulu seluruh dunia ini Tuhan. Karena untuk saat ini tidak mudah menjadi seorang hamba Tuhan, menjangkau jiwa bagi Yesus. Kuatkan dan teguhkanlah iman hamba-hambamu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Tuhan, sempurnakanlah itu dengan kasih-Mu dan Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Kita akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Demikian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus Allah Tritunggal, Dialah yang memberkati engkau sekalian, disertai dan dilindunginya engkau sepanjang hari ini, besok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa.